Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kiara Sara Harita dengan NIM E072. Di sini saya akan menganalisis penggunaan laporan neraca bahan makanan dalam survei konsumsi pangan di tingkat nasional. Berikut merupakan identitas laporan yang saya gunakan, yaitu yang diterbitkan di tahun 2024. Itu neraca bahan makanan ini merupakan laporan yang menyajikan data dan informasi terkait penyediaan dan penggunaan pangan nasional dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. NBM ini bermanfaat untuk bahan evaluasi kecukupan pangan, acuan penyusunan skor PPH, tingkat ketersediaan, acuan kebijakan pangan dan gizi. Lalu terdiri dari beberapa komponen, yang dimana ini mencakup ketersediaan, keberagaman, dan juga penggunaan bahan pangan. Selanjutnya untuk konsep NPM ini, NPM dibagi menjadi 3 kelompok penyajian, yaitu penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan per kapita, di mana jumlah penyediaan ini harus sama dengan penggunaan bahan pangan. Lalu untuk komponen penyediaan meliputi produksi, perubahan stok, dan lain-lain, sedangkan untuk komponen penggunaan ini meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri, terjajar, dan penggunaan lain. Berikut merupakan contoh tabel yang digunakan dalam penyajian data penyediaan dan juga penggunaan bahan pangan. Selanjutnya ini ada penyajian data juga, ini pemenuhan skor PPH tahun 2022 sampai 2024 dengan skor ideal PPH, di mana di 2022 ini sifatnya ini tahun pasti, sedangkan di 2023 ini sifatnya angka sementara, dan di tahun 2024 sifatnya angka sangat sementara. Setelah itu juga ada perbandingan kondisi ketersediaan pangan antara tahun 2023 sampai 2024, di mana mayoritas mengalami penurunan. Selanjutnya terdapat data ketersediaan energi dan protein per kapita per hari dalam setiap tahun yang bersumber dari nabati dan juga hewani. Setelah itu juga ada data ketersediaan energi dan protein terhadap rekomendasi WNPG 10 tahun 2012. Kalau berdasarkan data ini diketahui bahwa mayoritas ini menunjukkan angka yang sudah melebihi dari rekomendasi WNPG. Selanjutnya untuk ketersediaan energi berdasarkan kelompok bahan makanan, ini terdapat beberapa jenis kelompok pangan, yaitu terjadi penurunan total ketersediaan energi setiap tahun. Selisih antara 2023 dan 2024 adalah 232 kalori. Lalu untuk kelompok padi-padian ini merupakan sumber energi terbesar, tetapi memiliki penurunan 0,17% di tahun 2024. Sedangkan yang paling kecil ini bersumber dari susu dan sayuran. Selanjutnya untuk ketersediaan protein ini juga hampir sama dengan ketersediaan energi, mengalami penurunan, yaitu di angka 7,05 gram. Lalu untuk sumber terbesarnya ini masih dari kelompok padi-padian, sedangkan untuk sumber terkecilnya ini berasal dari susu, minyak, dan lemak. Selanjutnya untuk ketersediaan lemak ini memiliki selisih antara 2023 dan 2024 sebanyak 1,48 gram, di mana untuk sumber terbesarnya ini merupakan kelompok minyak dan lemak, sedangkan sumber terkecilnya ini dari susu, gula, dan makanan berpati. Selanjutnya untuk kekurangan dan kelebihan NPM ini, untuk kelebihannya NPM menggambarkan ketersediaan dan penggunaan bahan pangan nasional secara lengkap, sehingga memudahkan analisis, evaluasi, dan perencanaan kebijakan pangan nasional untuk kedepannya. Lalu NPM ini memudahkan perbandingan analisis pangan dengan negara lain. Selanjutnya untuk kekurangannya ini, NPM hanya menunjukkan ketersediaan dan penggunaan, tidak menunjukkan spesifik bahan yang dikonsumsi per kapita. Lalu jumlah ketersediaan dan penggunaan per kapita hanya didasarkan pada jumlah penduduk, bukan pada setiap individu. Selanjutnya untuk validitas NPM ini, laporan NPM dinilai valid karena penyusunannya menggunakan standar FAO. Setelah itu laporan NPM berbasis data nasional, sehingga tidak cukup valid untuk data tingkat kota atau kabupaten. Lalu untuk perbandingan data setiap tahun masih menggunakan angka sementara dan angka sangat sementara, sehingga mempengaruhi kualitas data. Sedangkan untuk reliabilitasnya ini cukup baik karena menggunakan cara penyusunan yang sama, yaitu single valency, sehingga ada konsistensi. Selain itu, NPM secara konsisten melaporkan ketersediaan dengan status sementara, dan beberapa komponen ini bersifat estimasi, sehingga reliabilitasnya jadi tidak sempurna. Selanjutnya untuk potensi bias di NPM ini terdapat beberapa komoditas masih menggunakan data estimasi, sehingga terdapat resiko overestimate. Lalu konversi edible portion pada beberapa bahan ini masih menggunakan angka rata-rata dari FAO. Lalu untuk cara mengurangi bias pada pelaporan NPM ini adalah melakukan sinkronisasi data produksi dan perdagangan bahan makanan secara berkala, melakukan penyesuaian konversi berdasarkan komoditas dan tipe produk, dan juga verifikasi jumlah penduduk dengan data NIK. Untuk kesimpulannya, neraca bahan makanan ini merupakan salah satu pelaporan penting yang menginterpretasikan status pangan nasional sehingga tercermin sebagai ketahanan pangan nasional. Ketersediaan pangan pada tahun 2024 ini cenderung menurun. Lalu untuk validitas dan reliabilitasnya ini cukup baik, tetapi masih diperlukan langkah-langkah untuk memaksimalkan kualitas data. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.